Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini kita akan bahas topik kita kali ini 10 hal yang menyebalkan dalam merakit PC. Ya, 10 hal yang menyebalkan dalam merakit PC. Ada typo. Jadi biasanya itu banyak channel membahas tentang merakit PC. Ya juga udah dilihat tes performa segala macam, hal-hal yang harus dibeli, dan juga penjelasannya deh. Cuma banyak juga yang channel yang tidak transparan gitu. Ya di sana dibahas yang enaknya aja, sedangkan yang nggak enaknya juga banyak. Di sini dipilih 10 hal yang menyebalkan aja dalam merakit PC ya, 10 hal aja. Mungkin masih banyak lagi, cuma itu untuk edisi update video berikutnya deh. Jadi kita coba lihat apa aja yang menyebalkan dari 10 hal itu. Ya kalau merakit PC kan enak ya, impiannya nanti kita punya PC, beli komponen part PC, dirakit terus langsung tes nyala gitu, pengennya kan seperti itu. Cuma ya yang harus diperhatikan itu kejadian nyata di lapangan realnya gitu ya, seperti banyak troubleshooting, banyak masalah, banyak segala macamnya. Ini suatu suatu panduan masukan aja untuk yang mau merakit PC ya, biar sebelumnya itu mempersiapkan kalau ada hal-hal yang seperti ini. Soalnya ini berdasarkan pengalaman pribadi juga ya, efeknya dampaknya lumayan, seperti waktu juga kadang harus tambah lama lagi, rakitan di sini jadi lebih lama juga. Untuk biaya ya, dana biaya modalnya kadang harus ada komponen yang dibeli lagi juga. Ya ini salah satu alasan yang menyedihkan yang bikin rakitan itu gagal gitu. Jadi dengan adanya konten ini ya diharapkan ya minimal paham kalau merakit resikonya itu ada. Oke, yang pertama itu langsung ya, monitornya gelap. Ya ini yang paling menyebalkan ya, monitornya gelap. Kalau monitor gelap itu ya kita udah ngerakit pasang motherboard, CPU, RAM, hard disk, SSD atau ya fan-fannya deh komplit di dalam satu casing. Pas dicolok ke monitor atau ke TV ya, multimedia, ternyata monitornya itu gelap. Nah ini kan bingung. Kalau di channel lain itu ada beberapa cara ya, monitor gelap ya, seperti ada dugaan dari PSU nya ya udah mau rusak atau nggak maksimal, jadi tarik arusnya kurang kuat, jadi monitornya yang berjalan sebagai mestinya deh. Mesinnya hidup tapi yang nggak maksimal gitu, mungkin arusnya lemah. Itu salah satu. Ada lagi yang
yang lebih ekstrim ya, kayak motherboardnya itu dicuci dulu, dicemplungin air, cuci pakai sabun biar bersih. Nah seperti itu. Ada lagi yang ya berbagai macam lah, kayak slot-slot USB-nya itu ada yang kendor segala macam ya, ya contohnya untuk mengatasinya seperti itu. Nanti dicoba sendiri aja. Yang jelas yang monitor gelap emang ya bikin bete gitu. Kalau kita udah belanja, udah ngerakit, pas dicoba gelap. Untuk yang pemula kan ya ini ya lumayan bikin puyeng kepala deh, ngabisin waktu, colok sana cabut sini, bongkar satu-satu. Itu nomor satu adalah monitor gelap kendalanya. Jadi untuk penanganannya ya bisa cari search di YouTube atau Google ya, dipilih, dia dicoba sih mana yang bisa. Kalau nggak bisa juga ya terpaksa mungkin jadi coba satu-satu lagi dibongkar. Harus punya cadangannya deh, cadangan komponen. Kalau enggak ya nggak bakal nyala, monitornya gelap terus. Untuk yang kedua ini Rossi on off itu dalam artian pas isinya udah dirakit beres, dinyalain nyala ke monitornya juga nyala, masuk program BIOS, tiba-tiba dalam waktu sekian detik mati, terus nyala lagi. Nah itu yang ngeselin, mati nyala. Ini kalau berdasarkan pengalaman pribadi ya itu antara lain ya, mungkin prosesornya udah saatnya harus diganti lah, udah saat terlalu tua atau udah saatnya dimuseumkan deh. Namanya misalnya kita pakai prosesor quad core atau i3 atau i5 generasi yang pertama, yaitu itu nggak bisa dibohongin waktu gitu. Dia emang barangnya barang tua, barang lama, apalagi ya mungkin udah dipakai dinyalain secara intensif ya, dari pagi sore itu setahun 2 tahun sampai 10 tahun nih. Jadi emang ya untung-untungan kalau dapat prosesor yang masih umur jangka pemakaiannya masih banyak ya, itu pasti bagus deh. Cuma kalau udah ya usianya udah istilahnya ketua, terus jangka pemakaiannya juga udah, jam terbangnya udah terlalu banyak ya, itu pasti kemungkinan mengalami kendala ya mati nyala itu salah satu hal yang menyebalkan kalau sih. Oke, lanjut ke nomor 3. Di sini kabel atau slot kendor. Nah ini kejadian nyata nih ya. Septiman udah ngalamin sendiri, customer nih ternyata udah dirakit, ternyata kendor gitu. Kita mesinnya jalan, tiba-tiba ya kayak kabel ke datanya itu dia nggak jepit, jadi cuma colok aja. Nah itu kemungkinan kendor, atau terlalu sering dicabut colok itu longgar slotnya ya, slot dari PSU ke harddisk atau dari motherboard ke harddisknya gitu. Jadi itu salah satu yang menyebalkan. Contohnya kalau kita mengalami yang kendor di harddisk ya, itu harddisknya nggak kebaca, udah ya, nyala komputernya masuk Windows, cek di My PC, dilihat ternyata harddisknya nggak kebaca. Di situ ya harus bongkar lagi sampingnya, kencang-kencangin, seperti itu solusinya gitu.
Jadi nomor 3 kabel smart kendor. Lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini USB over, tulisannya problemnya seperti itu ya. USB over ini ya biasanya pas dinyalain dalam waktu BIOS masuk sedikit dalam waktu 15 detik muncul tulisan USB over. Setelah 15 detik ya mati. Kalau ini udah apa ya, kemungkinan ya, ada beberapa kemungkinan sih. Ini slot USB baik yang di depan di dalam motherboard ataupun di belakang panelnya itu, back panelnya itu ada yang rusak, ada error, atau ada yang cacat seperti itu deh. Entah itu jatuh, senggol, atau yang habis merakit USB-nya kelupaan dicolok, biasanya seperti itu ada tulisan USB over. Ini kalau nggak teliti bakal ngeselin, soalnya setiap 15 detik dinyalain mati, 15 detik dinyalain mati, ngerusak harddisk, mati nyala terus juga ya, bikin puyeng deh gitu. Bener ini bingung karena mau masuk BIOS juga waktunya sempit, cuma 15 detik. Lanjut ke nomor 5. Nomor 5 itu Mobo error sebagian. Ini pengalaman pribadi ya, ada customer juga. Jadi tiba-tiba di rumahnya itu setelah berapa bulan, 3 bulan, tiba-tiba ya gelap, monitornya nggak nyala. Pas dibawa ke sini dicek, pas dinyalain itu lampunya nyala, fan semua nyala normal gitu. Cuma ada bagian yang sepertinya ya kayak bagian ke arah monitor, slot ke HDMI atau VGA-nya itu rusak gitu. Ya jadi ya gimana, ini error sebagian, sebenarnya sayang dan tanggung ya, cuma ya mau nggak mau harus ganti motherboard. Kalau servis juga biayanya kan sama aja dengan ganti sekalian. Kalau servis nanti malah ya tambah error lah, solder segala macam. Nanti kalau terlalu panas nyamber ke yang lain, mendingan ya kalau nggak mau pusing ya ganti motherboardnya mau nggak mau. Nah, untuk motherboard yang rusak diapain gitu, solusinya dijual rusak itu masih laku. Jadi yang punya yang punya kejadian Mobo error sebagian ya jangan sedih dulu, masih ada rugi sedikit, tapi nanti kalau yang Mobo yang errornya laku kan modalnya bisa diputar, bisa jual, apalagi belanja barang lagi dijual lagi dapat untung seperti itu. Lanjut ke nomor 6, kabel VGA atau HDMI. Ini hal yang paling menyebalkan juga gitu. Soalnya ya PC-nya udah keren deh, dirakit, udah penempatan fan-nya udah bagus, lampu LED-nya nyala juga, semuanya udah ini deh, udah lancar gitu. Tiba-tiba pas dicolok ke monitor gelap, nggak nyala. Itu ternyata itu ada kabel VGA yang rusak. Biasanya kendalanya itu kabel VGA. Kalau yang standar itu kan ya kalau beli di online store atau online marketplace kayak Shopee atau Tokped, itu ya kualitasnya yang standar gitu. Ada harganya 9.000 perak sampai harga 15.000. Nah di situ ya kualitasnya standar, mungkin ya barangnya reject dari pabrik atau gimana kita nggak tahu. Ya disarankan sih beli yang merek yang
yang udah terkenal yang di kalau untuk sirkuit pakai ini ada merek Pention ya, Pention atau ya, pokoknya yang merek mungkin ada Baseus atau Joseus gitu ya, cuma yang bermerek dikit deh yang mengurangi resiko aja. Kalau kabel VGA rusak ya harus beli lagi, harus beli 2 kali dengan tambah sekali yang awet lah gitu. Itu solusinya. Lanjut ke nomor 7, gak ada suara. Nah ini dia, ini kendala yang menyesalkan juga nih, hal yang menyesalkan. Udah keren semua buat gaming segala macam, udah oke, tiba-tiba oh iya ini nggak ada suaranya dari tadi. Ini pelajaran juga sih, soalnya Sirtina juga mengalami waktu awal rakit dicoba pakai speaker ada suaranya, tiba-tiba pas ada customer mau beli, kebetulan ya dua-duanya lagi ya mungkin sibuk inilah ngecek gitu ya, ngecek yang lain, ngecek update Windows segala macam, jadi nggak ngecek semuanya. Dibawa ke rumah nggak ada suaranya. Nah di sini solusinya itu sebenarnya settingan pilih kayak install ulang update drivernya dulu deh, jangan langsung install ulang Windowsnya ya. Yaitu sayang, coba usahain update drivernya juga, kalau bisa diganti aja, dicoba diganti. Biasanya soundnya tuh pakai Realtek, HD Realtek itu diganti jadi Dolby Atmos atau jadi surround versi sekian gitu, jadi diganti aja ya, siapa tahu ada perubahan, bisa nyala juga. Sebelumnya dicek, kadang-kadang ada pilihan suaranya mau keluar, ngambilnya dari mana gitu, suaranya keluar dari monitor atau ke speaker atau ke headphone, biasanya seperti itu. Eksternalnya ke munculnya dari speaker monitor atau dari ya standar visinya ke speaker yang biasa itu ya, dari belakang 3 lubang, pilih yang di tengah atau headphone. Ada lagi yang mic. Nah ini mic kadang misalkan dibongkar, cabut colok monitornya, cabut colok speaker yang di belakang PC itu, output audionya itu nggak bisa, ternyata defaultnya ini di mic ternyata ada speakernya juga, atau di webcam ternyata ada speakernya juga ya. Kita fiturnya macam-macam ya, webcam atau mic dari ini aksesoris PC ya, ternyata defaultnya masih settingan ya itu sekarang nggak kepikiran, pas dicek ternyata ini tuh speaker monitornya, pantesan suaranya kok ya nggak ada gitu, atau kecil lah, nggak jelas gitu. Itu kendala yang menyebalkan juga nomor 7. Sekarang lanjut ke nomor 8 adalah TDP 95 watt. Ini nih biasanya kalau ya pengalaman pribadi pakai quad core ya, yang prosesor dengan wattnya tuh termasuk tinggi lah, di atas 95 watt. Sedangkan kadang-kadang kapasitas motherboardnya ya, sanggupnya di bawahnya gitu. Kalau di atasnya otomatis dia dalam waktu 10 detik dia akan mati, ada peringatan ini TDP nya terlalu tinggi tempat daya butuh watt yang tinggi lah gitu prosesornya. Nah di sini tergantung fitur dari motherboardnya ya, di BIOSnya.
Yang ngeselin itu di BIOSnya nggak ada fitur untuk enable gitu, atau mengaktifkan kalau di atas 95 watt. Nggak ada fitur BIOS. Jadi solusinya gimana? Solusinya itu ya dulu pengalaman sih, cuman search di YouTube ya, ternyata ada sistem bypass. Jadi sebelum countdown waktu itunya mundur itu habis ke 0, itu pencet tombol kayak seperti F8 atau apa itu, dia nge-bypass aja, nge-bypass ngelewatin tahap matinya itu deh, langsung masuk ke Windows ya, seperti itu. Jadi emang ini fitur, misalnya fitur BIOSnya jelek, BIOSnya udah yang versi lama, nggak ada fitur enable 95 wattnya, jadi ya harus bingung, harus cari solusi sendiri ya. Salah satunya yaitu dapat bypass yang melewatin countdown itu gitu loh. Jadi sebelum waktunya 0 kita bisa langsung masuk ke Windows, pencet tombol F8 atau apa, tergantung BIOSnya ya, beda-beda. Harus cari manual di internet deh. Kita lanjut ke nomor 9, RAM error. RAM error atau tak terbaca. Ya, sebenarnya bisa jadi karena mungkin RAM-nya slot DDR3 dimasukin DDR2 itu dipaksa jadi nggak nyala, atau DDR3 yang kebalik, yang biasanya ada potongan untuk RAM-nya itu dia harusnya di sebelah kanan tapi ditaruhnya di sebelah kiri, jadi nggak nyala itu, RAM-nya nggak masuk secara sempurna, dah nggak bunyi klak gitu, dikunci. Jadinya RAM-nya error, atau RAM-nya emang udah rusak lah, mungkin terlalu diporsir main gaming, sementara kapasitas RAM-nya itu disuruh kerja terus 100% ya lama-lama rusak. Dan itu yang mau nggak mau nggak bisa terbaca lagi. Kalau seperti itu ya PC kalau dinyalain ya gelap gitu aja. Nah kadang gelap gitu, atau kadang ya mungkin masuk cuma error gitu di Windows-nya gitu. Jadi hal yang ini ya emang susah juga ngecek RAM error tuh gimana gitu. Yang jelas ya dicopot satu-satu, mau seperti itu. Coba harus punya RAM cadangan juga sih untuk jaga-jaga RAM, atau standarnya RAM ada error. Untuk yang terakhir yang nomor 10 ini sebenarnya ya di luar PC, tapi ya zaman sekarang tuh ya diperluin gitu, kayak internet ya. Kalau zaman sekarang tuh ya udah umum deh, komputer tuh ya bisa harus internet lah, harus kerja dengan internet online, dengan Google, dengan marketplace, semua harus online, sosial media. Nah di sini kita kendalanya wifi adapternya ya, karena pakai wifi adapter dari luar, biasanya kayak TP-Link atau dari merek yang standar gitu ya, standar yang di bawahnya harganya, yang antenanya itu ya diputar-putar, di setel, cuma gampang oblek gitu, seperti itu. Harga murah, ada kualitas. Di sini Sir Iman juga pernah ngalamin ini wifi-nya
nerima sinyalnya tuh super lelet. Kalau yang satunya dipakai Lancar Jaya yang TP-Link, sedangkan yang satu lagi yang harus standar itu lelet banget gitu. Jadi kalau biasanya kalau untuk install program atau apa lagi rakit PC, update Windows gitu, itu kan butuh apa, internet yang cepat. Kalau enggak yang lama gitu. Update Windows kadang juga bisa 1 jam, kalau lelet. Kalau cepet ya syukurlah setengah jam atau 15 menit. Nah di situ kendala juga itu, jadi ini mengganggu kerja lah. Ini kayak ini kan buka misalnya YouTube tapi kok loading terus gitu, ini makan waktu gitu. Jadi waktu tersia-sia atau kerja misalnya apa, online video editing atau apa mau diupload itunya lelet ya lama sekali gitu. Jadinya yang kelar-kelar kerjaan, ini mengganggu juga. Jadi saat PC-nya udah beres semua, monitornya beres, ya ternyata wifi adapternya yang diperluin untuk zaman sekarang ya, zaman now, ternyata itunya lelet. Jadi kan ya mau nggak mau harus yang diakalin, entah itu dikencengin atau di lem biru gitu, ntar beli baru. Jadi seperti itu. Ini adalah 10 hal yang membuat rakit PC itu menjadi hal yang menyebalkan ya, kalau ketemu 10 hal ini. Jadi untuk ya semua agar yang mau rakit PC ya semoga ini panduan tutorialnya bermanfaat deh. Jadi tahu solusinya juga gimana kejadiannya, jadi nggak bingung, oh yang ini, oh yang PDP-nya itu biasanya nggak ada, oh nggak ada suara harus begini, oh mobilnya error sebagian tuh, emosinya atau prosesornya on off mati nyala jadi nggak bingung. Terutama yang sering sih monitor gelap ini, karena sedikit monitor gelap itu banyak kemungkinan entah PSU-nya, entah depannya. Jadi kenceng-kencengin lagi, ya dicek lagi deh, cek kabel HDMI-nya kalau ada cadangannya, atau kabel HDMI atau medianya rusak. Ya segitu aja tutorial rakit PC ya. Jadi kalau ada yang mau ditanya atau mau ditambahkan nih yang lebih dari 10, silakan aja ditambahin di komentar deh, biar teman-teman yang lain juga baca, tahu gitu ada hal-hal lain yang menyebalkan lagi kalau rakit PC. Oke, jangan lupa kalau konten ini dirasa bermanfaat silahkan di like, juga di subscribe ya, untuk kemajuan channel ini, biar semangat terus ya timnya bikin video, bikin konten yang harus disemangatin, soalnya kalau enggak jadinya down gitu. Kalau ada yang semangat kan ya yang bikin konten juga semangat juga. Yang mau support ya silahkan deh, itu ada link dari Saweria. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.